nama saya Utami Srikandi Pertiwi. Saya dari PGSD semester 4. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang keterampilan bahasa Indonesia di SD. Saya telah merangkum dari bab 1, 2, dan 3, yaitu dari bab 1 itu membahas tentang hakikat keterampilan berbicara, yang kedua keterampilan menyimak, dan yang ketiga keterampilan berbicara. Nah, sekarang kita membahas tentang modul 1, yaitu tentang hakikat keterampilan berbicara. Berbicara itu sendiri yaitu cara kita mengirim pesan yang akan kita tuju kepada orang lain lewat berbicara. Nah, berbicara itu ada 4 aspek, yaitu dari menyimak, berbicara, menulis, dan mendengar. Nah, dan proses dari berbahasa itu yaitu dari cara kita berbicara. Nah, berbicara, jadi kita dengar orang berbicara, lalu habis itu kita mendengar pesan apa yang ingin si pengirim sampaikan. Lalu yang ketiga itu kita mulai menyimak apa sih inti dari percakapan ini. Nah, yang keempat baru kita menulis atau mencatat sebuah notulen atau informasi yang. Nah, sekarang kita ke manfaat keterampilan berbahasa. Ya, manfaat keterampilan bahasa bukan hanya menyampaikan pesan, tapi juga bisa menyampaikan informasi juga. Seperti sekarang kan saya masuk ke jurusan PGSD, yaitu guru di SD, yaitu dimana saya harus bisa dalam keterampilan berbicara, supaya anak murid saya bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Bukan hanya guru, tapi jaksa, manajer, penyiar, pengacara, banyak lagi profesi yang penting yang membutuhkan skill keterampilan berbahasa. Nah, lalu kita ke mendengar atau menyimak. Mendengar adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Oleh karena itu, istilah mendengarkan sering kita identik dengan menyimak. Jadi, setelah mendengar, kita pasti akan menyimak. Nah, istilah mendengar atau menyimak itu berbeda dari istilah mendengar. Ada 2 jenis situasi dalam mendengar, yaitu situasi mendengar secara interaktif dan non-interaktif. Interaktif itu adalah cara kita mendengar secara langsung. Biasanya kita bertatap muka, itu interaktif. Kalau yang non-interaktif itu biasanya kayak kita mendengar di radio, TV, atau pidato. Nah, itu contoh dari non-interaktif. Sekarang kita membahas tentang berbicara. Berbicara itu ada 3 bagian, yaitu dari berbicara semi interaktif, ada interaktif, sama ada satu lagi yaitu non interaktif. Berbicara secara interaktif itu bicara secara tatap muka. Kalau yang semi interaktif itu biasanya berbicara melalui berpidato. Kalau yang non interaktif biasanya yang ada melalui radio atau TV. Nah, sekarang kita membahas selanjutnya, yaitu tentang membaca. Membaca itu adalah keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Nah, membaca itu ada 2 golongan, yaitu membaca permula dan membaca lanjutan. Kalau yang permula itu bisa disebut dengan membaca melalui melek huruf. Jadi kalau permula itu masih melek huruf. Sementara kalau yang sudah lanjutan itu biasanya udah melek wacana. Bukan berarti apa sih melek wacana itu? Melek wacana itu
sekedar mengenali lambangnya, tapi juga bisa menyebutkan bunyinya, terus juga uh, bisa memetik maknanya gitu. Jadi bukan sekedar hanya baca, tapi juga tahu arti dari membaca. Lalu selanjutnya kita pindah ke keterampilan menyimak. Nah, yang sudah saya bahas tadi itu kan membaca, mendengarkan, menyimak. Nah, menyimak itu sendiri adalah proses kita mendengarkan lambang-lambang atau bunyi dengan penuh perhatian dan juga pemahaman dan serta apresiasi terhadap informasi tersebut. Dan kenapa kita harus menyimak? Karena menyimak itu dapat bertahan lebih lama daripada kita hanya mendengarkan. Jadi menyimak itu kita benar-benar memahami apa yang kita dengar. Dan selanjutnya kita membahas tentang tujuan menyimak dan juga fungsi menyimak. Tujuan menyimak itu yaitu banyak sekali ya, tapi ada beberapa yang saya akan sebutkan, yaitu satu, untuk belajar. Jadi kita menerima informasi atau pengetahuan dari kita menyimak. Lalu untuk mendengarkan keindahan audionya, seperti saya yang orang audio yang belajar secara ngobrol, secara bersuara, itu sangat membantu. Apalagi kalau misalnya saya belajar sambil mendengarkan instrumen-instrumen seperti kayak lagu-lagu jazz atau apapun, itu sangat membantu saya untuk lebih bisa menyimak. Dan untuk evaluasi, jadi kita bisa merespon informasi yang kita terima dan mengevaluasi apakah informasi ini benar-benar akurat atau memang belum akurat. Jadi kita bisa bisa mengevaluasinya. Lalu untuk mengapresiasikan, jadi menyimak juga kita bisa mengapresiasikan informasi yang setelah kita terima. Seperti misalnya kita mendengar seorang motivasi, itu kan kita benar-benar merasa mengapresiasikan semangat dan nilai juang yang dia bicarakan melalui radio atau di TV gitu. Dan yang terakhir untuk mengkomunikasikan. Nah, jadi menyimak juga kita bisa menerima informasi atau ide-ide atau gagasan atau perasaan orang lain yang dia rasakan. Seperti misalnya ada orang yang curhat, kita bisa menyimak dan berempati. Karena dengan kita berempati berarti kita benar-benar menyimak apa yang dia rasakan, respon apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Banyak sekali tujuan untuk menyimak. Dan terakhir, fungsi menyimak. Fungsi menyimak itu ada beberapa golongan, yaitu agar dapat memberi respon yang tepat, memperoleh informasi yang berkaitan dengan profesi, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan yang masuk akal, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Nah, jadi seperti yang saya bicarakan, fungsi menyimak itu memberikan respon. Jadi misalnya teman kita bertanya masalahnya, kita menyimak, lalu kita memberi respon atau masukan yang menurut kita tepat untuk disampaikan. Untuk memperoleh informasi, jadi ya seperti misalnya seminar itu kita akan memperoleh informasi baru, pengetahuan baru dengan cara kita penuh dengan konsentrasi menyimak. Mengumpulkan data juga seperti kalau yang tadi saya bilang, kalau ada informasi itu kita bisa bisa mengevaluasi apa yang informasi yang informasi datang itu. Jadi
kita bisa mendata-data apakah ini valid atau ini enggak gitu, untuk membuat hubungan antar pribadi yang lebih efektif. Ya seperti mengkomunikasikan lagi gitu, kita lebih dengan menyimak kita lebih berempati sama orang gitu. Lalu sekarang kita ke slide selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis menyimak dan ada juga tahap-tahap menyimak. Jenis-jenis menyimak itu ada dua bagian, yaitu ekstensif dan intensif. Kalau ekstensif itu adalah menyimak secara tidak langsung, seperti kita mendengarkan di radio, di TV. Kalau intensif itu dia membutuhkan skill lebih fokus gitu. Kalau kita mendengarkan guru-guru atau dosen yang sedang mengajar, itu pasti kita membutuhkan menyimak secara intensif karena memerlukan konsentrasi yang tinggi. Lalu ada tahap-tahap menyimak itu ada 5, yaitu kita pasti kalau menyimak kita harus mendengarkan dulu, lalu habis itu kita memahami apa yang telah kita dengar, lalu habis itu menginterpretasi, lalu habis itu kita mengevaluasi informasi yang kita dengar itu apakah valid, apakah ya kita evaluasi biar kita lebih paham lagi dan menanggapi atau responding. Jadi kalau misalnya ada yang salah dengan informasi itu, setelah kita menelaah baru kita menanggapi, tapi secara dengan data-data. Kita ke KB2, yaitu keterampilan menyimak lanjutan. Pengertiannya itu yang dalam menyimak secara komprehensif, kritis dan apresiatif. Tujuannya itu ada memahami pesan, untuk mendengarkan secara kritis dan mendengarkan untuk kesenangan. Fungsinya itu menentukan tujuan penutur dan kemudian mengorganisasi informasi tutur tersebut supaya bisa mengingatnya, menyaring pesan untuk mendeteksi alat propaganda dan bahasa persuasif, mendengarkan seorang penutur atau pembaca untuk kesenangan. Ya fungsinya ya itu menentukan tujuannya, menyaring pesan, mendengarkan seorang penutur untuk kesenangan bisa juga. Dan jenis-jenis menyimak lanjutan itu menyimak komprehensif, menyimak kritis, dan menyimak apresiatif. Menyimak komprehensif itu adalah mendengarkan untuk memahami suatu pesan, dan ini merupakan tipe menyimak yang paling umum di sekolah. Jadi menyimak komprehensif itu menyimak yang ada di sekolah. Menyimak kritis yaitu kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif. Dan menyimak apresiatif itu kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengenal nilai dan menghargai suatu karya gitu. Nah, sekarang kita ke modul 3, yaitu keterampilan berbicara permula. Nah, keterampilan berbicara permula itu apa sih? Berbicara permula itu adalah suatu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi kata-kata untuk mengekspresikan atau menyampaikan ide-ide atau gagasan. Nah, tujuannya itu untuk berkomunikasi agar menyampaikan pikiran secara efektif, maka seyoginya pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin disampaikan. Dapat mengevaluasi efek komunikasinya terhadap para pendengar. Nah, sekarang kita membahas tentang tujuan berbicara. Nah, tujuan berbicara itu menurut Jagot Tarigan tahun 1990 itu terdapat 4 golongan, yaitu menghibur, menginformasi, menstimulasi, menenggerakkan. Yang menghibur itu ya seperti kita mendongeng, kalau menginformasikan seperti kita mengajar, itu memberikan informasi atau pengetahuan. Kalau menstimulasi seperti saya sekarang lagi menstimulasi cara berbicara yang baik, cara berprestasi yang baik, dan menggerakkan. Yang menggerakkan itu seperti kita menyuruh orang, mungkin bisa jadi. Terus sekarang ke fungsi. Fungsi kemampuan berbicara permula itu berfungsi untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi, menggambarkan suatu baik benda, tempat, orang, ataupun
suasana, menjelaskan prosedur secara sistematik, memerankan tokoh cerita deklamasi, menceritakan pengalaman, menanggapi dan menyatakan serta menyarankan serta melakukan komunikasi. Ya, jadi ya fungsi untuk berbicara itu banyak ya, seperti mengungkapkan pikiran, terus menggambarkan sesuatu yang baik, menjelaskan, memerankan tokoh, menceritakan pengalaman, seperti motivasi. Ya, berarti banyak banget nih fungsi-fungsi berbicara. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis berbicara permula. Ada 4 bagian, yaitu berbicara berdasarkan tujuan, berbicara secara berdasarkan situasi, berbicara berdasarkan cara penyampaiannya, berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya. Nah, pembicara berdasarkan tujuannya, jadi untuk biasanya kalau tujuan itu untuk melaporkan atau menginformasikan. Kalau berdasarkan situasi itu bisa secara formal, informal. Kalau berbicara berdasarkan cara penyampaiannya itu seperti berbicara mendadak, berbicara berdasarkan catatan, berbicara secara hafalan atau naskah. Dan berbicara berdasarkan jumlah pendengarnya itu berbicara antara pribadi, berbicara dalam kelompok, berbicara dalam kelompok besar. Jadi ya jenis dari berbicara pemula itu ada 4 bagian itu. Nah, sekarang kita membahas tentang berbicara berdasarkan peristiwa khusus. Nah, berbicara secara peristiwa khusus itu seperti kita menghadiri presentasi, penyambutan, perpisahan, perkenalan, jamuan, nominasi. Nah, itu yang peristiwa khusus. Dan sekarang kita pindah ke kemampuan berbicara permula yang sesuai KTSP. 1. Berdialog, 2. Menyampaikan pengumuman, dan yang ketiga itu bercerita. Nah, yang pertama itu berdialog, yaitu pertukaran pikiran atau mendapat mengenai suatu topik tertentu antara 2 orang atau lebih. Berdialog ya, jadi kayak kita ngobrol aja biasa berdua atau lebih. Menyampaikan pengumuman, ya berarti menyampaikan pertanyaan, berarti menyampaikan sesuatu yang perlu diketahui. Nah, pengumuman berarti kan emang harus tahu, orang lain itu harus tahu. Jadi dan yang ketiga itu bercerita. Ya, bercerita ya manfaatnya memberikan hiburan, mengajarkan kebenaran, dan memberikan keteladanan. Nah, kita sekarang membahas tentang kegiatan belajar 2, yaitu keterampilan berbicara lanjutan. Nah, pengertian umumnya itu yang mengucapkan bunyi-bunyi atau kata-kata untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Dan tujuannya itu berbicara untuk menghibur, seperti misalnya kita mendengar orang-orang komedian itu untuk menghibur, atau kisah-kisah jenaka. Lalu berbicara untuk menginformasikan, yaitu untuk melaporkan berkas-berkas atau apapun itu. Dan yang nextnya berbicara untuk menstimulasi, seperti kita merayu atau meyakinkan atau mempengaruhi si pendengar. Dan yang keempat untuk meyakinkan, seperti misalnya kayak Pak Ustadz tentang hidup setelah kematian, itu kan meyakinkan. Terus juga dan terakhir berbicara untuk menggerakkan, seperti kita mendengar orang-orang motivasi seperti kita harus hidup sehat, itu kan untuk menggerakkan orang-orang untuk hidup sehat, makan makanan yang sehat, makan buah, menghindari junk food atau apapun itu. Nah, itu seperti berbicara untuk menggerak atau untuk menggerakkan maksudnya. Terakhir itu ada fungsi dan jenis-jenis berbicara lanjutan. Fungsi dari berbicara lanjutan itu ya banyak sekali, yaitu mendeskripsikan secara lisan, mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, menginformasikan juga, memberikan informasi. Nah, dan jenis-jenis berbicara lanjutan itu ya bermusyawarah, berdiskusi, terus juga menyampaikan argumentasi, berpidato, menyampaikan instansi biografis orang terkenal. Jadi
Dari semua itu kita telah belajar tentang cara membaca, cara menulis, mendengar, menyimak, berbicara. Itu hal-hal yang didengarnya ya, kita mendengar gitu tuh kayak mudah aja, kayak alah cuman itu doang, padahal kan sebenarnya emang ada teorinya juga supaya kita dapat mengajar anak-anak di SD bagaimana caranya untuk supaya anak-anak bisa menyimak, anak-anak bisa berbicara secara luas, secara tidak terbebani atau takut. Kan kadang-kadang anak-anak itu kan kayak malu atau takut, kita sebagai orang dewasa terlalu menyalahkan gitu, supaya jadi ada bahasa-bahasa yang lebih lembut. Terus juga ya, dari semua yang sudah saya jelaskan, semoga dapat memenuhi tugas dari Bapak Adit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.